Perakiraan cuaca kota Jakarta hari ini. Saat ini di Jakarta suhunya 33 derajat dengan kabut asap. Hari ini akan turun hujan dengan suhu tertinggi diperkirakan 34 dan terendah 25. Oke, buat saya untuk smartwatch di harga 2 juta atau bahkan bisa di bawahnya, Xiaomi Watch 2 masih yang terbaik di kelasnya dengan spesifikasi dan fitur-fitur istimewa khas dari Google Wear OS. Dan karena menggunakan Wear OS, Xiaomi Watch 2 ini bahkan bisa kita sejajarin sama smartwatch kelas flagship premium seperti misalnya Samsung Galaxy Watch, TicWatch dari Mobvoi atau bahkan Google Pixel Watch. Saya udah pakai smartwatch ini selama kurang lebih 3 bulanan sebagai daily driver dan semakin kesini-sini saya bisa rasain kalau performanya udah semakin optimal setelah pihak developernya kasih update OS terbaru dari Wear OS 3.5 yang base-nya Android 11 menjadi Wear OS 4.0 yang base-nya Android 13. So biar nggak usah pakai lama lagi, langsung aja ini dia Xiaomi Watch 2 reguler setelah 3 bulan. Let's go. Oke, milih smartwatch emang gampang-gampang susah, apalagi kalau budgetnya mepet dan terbatas. Alhamdulillahnya Xiaomi Watch 2 udah sesuai sama apa yang saya butuhin. Yang pertama, desainnya klasik premium dan ringan banget di pergelangan tangan. Layarnya gede membulat seperti jam tangan pada umumnya, bukan yang ikut-ikutan tren mengotak kayak di Apple Watch. Visual layarnya tajam dan warna AMOLED-nya bener-bener vibrant, ngepop banget di mata. Untuk di bawah terik sinar matahari sekalipun, kecerahan layarnya bisa tetap jelas buat nampilin semua informasi yang mau kita lihat. Sektor display kayaknya emang jadi salah satu peningkatan yang difokusin sama Xiaomi. Saturasi warna di layar AMOLED-nya jadi lebih keluar ya. Bikin detail demi detail konten yang ditampilin bisa kelihatan lebih tajam. Respons dan sensitivitas layar sentuhnya sekarang jauh lebih baik. Sebagai contoh, sebenarnya ini tuh saya menggunakan 2 lapis pelindung layar di Xiaomi Watch 2. Untuk screen protector yang pertama dia nempel langsung di layarnya, sementara untuk screen protector yang kedua dia tuh ada di full body case yang bisa dilepas pasang. Bisa dilihat kalau layar sentuhnya benar-benar bisa responsif sat walaupun dipakein double screen guard kayak gini. Sama sekali nggak mengalami penurunan sensitivitas seperti kayak nggak pakai screen guard sama sekali. Ini ngebantu banget terutama buat user yang pengen kasih full proteksi sama smartwatch mereka supaya ya bodi dan layarnya terlindung dari goresan dan benturan. Kebetulan saya juga pakai beberapa aksesoris third party supaya warna silvernya bisa matching sama bodi, strap, dan juga bezel. Buat yang pengen aksesoris seperti ini, silahkan dicek aja link pembeliannya di bawah video. Oke, di update yang terbaru, animasi dan transisi UI-nya bisa lebih smooth dan lebih stabil. Pergerakan dan navigasi antar menu terasa gercep dan enteng banget. Ada sedikit efek blur in ketika misalnya sedang mengaktifkan shortcut menu di jendela quick panel. Untuk layout sebenarnya nggak ada perubahan yang berarti. Paling posisi icon baterai di jendela quick panel yang tadinya di tengah sekarang jadi dipindah ke sisi bagian kanan. Ada beberapa fitur baru yang dibawa Xiaomi developer di update Wear OS 4.0. Seperti misalnya fitur screenshot layar dengan cara menekan sekaligus 2 tombol di sebelah kanan. Buat user yang di rumahnya juga pakai Smart TV dari Xiaomi, sekarang ada penambahan fitur Xiaomi Remote TV yang bisa mengontrol Smart TV kalian langsung dari layar Xiaomi Watch 2. Jadi nggak perlu lagi capek-capek nyari remote TV kalau misalnya lagi mager. Cuma sayang ya, fitur ini untuk sementara hanya bisa connect dengan Smart TV dari brand Xiaomi aja. Semoga aja nextnya bisa dipakai ke semua brand Smart TV. Buat yang suka gonta-ganti watch face, ada kabar baik karena Xiaomi udah kasih beberapa pilihan watch face terbaru langsung by default dari bawaan ROM. Saya nggak hitung ada berapa banyak, yang jelas banyak dan pilihannya juga keren-keren. Nah, buat yang lebih seru-seruan, ada satu watch face lucu yang temanya itu binatang peliharaan. Jadi di sini kalian akan dikasih satu karakter kucing. Nah, kucing ini bisa kita rawat dan dipelihara dari kecil sampai gede dengan cara menukarkan jumlah langkah kaki dan kalori terbakar dengan like dan juga makanan. Jadi semakin banyak dikasih makanan dan dikasih like, kucingnya bakalan jadi lebih cepat gede dan itu artinya kita jadi ikutan lebih sehat karena akan lebih sering jalan ataupun berolahraga. Ini sebuah cara atau ajakan yang lumayan fun ya buat memotivasi usernya
supaya lebih sering berjalan kaki ataupun sekedar berolahraga. Nah, nggak cuma sampai situ nih, Xiaomi juga bekerja sama dengan aplikasi workout bernama iDong. Nah, iDong ini adalah aplikasi combat and boxing training yang interaktif dan ini terintegrasi dengan sensor sistem yang ada di dalam Xiaomi Watch 2. Kita bisa latihan mengikuti instruktur atau pelatih virtual dengan beragam mode yang disediain. Ada banyak variasi jenis-jenis pukulan dari olahraga tinju. So, buat yang mau olahraga dengan cara yang sedikit anti-mainstream, Xiaomi Watch 2 ternyata punya daya tarik tersendiri yang mungkin nggak kepikiran sama brand lain di kelas harga segini. Tambahan lagi, khusus pengguna Xiaomi Watch 2 dan Watch 2 Pro, kalian bisa dapetin gratis 3 bulan untuk akses Spotify Premium dengan cara melakukan klaim kode voucher yang udah dikasih lewat aplikasi Xiaomi Mi Fit. Lumayan banget kan buat dengerin Spotify sambil berolahraga. Intinya sih, kalau untuk kebutuhan olahraga dari yang serius sampai ke yang santai, semua fitur yang ada di Xiaomi Watch 2 ini cukup bisa diandelin. Apalagi fitur-fitur penunjang di aktivitas outdoor juga mumpuni. Performa internal GPS lock-nya cepet banget dan responsif. Kompasnya juga akurat dan jangan lupa ada fitur barometer dan juga altimeter yang nggak boleh absen kalau kalian suka beraktivitas di extreme outdoor. Smartwatch Wear OS dengan memori besar emang jadi combo maut yang bikin banyak orang jadi pengen nyobain. Tinggal buka aja Google Play Store buat download dan install ratusan bahkan ribuan aplikasi eksklusif dari Google yang disediain. Mulai dari WhatsApp, Google Maps, Internet Browser, Google Assistant sampai ke game, semuanya ada dan bisa muat banyak di Xiaomi Watch 2. Bisa nyombong dikit lah ke circle pertemanan kalian dan tentunya nggak akan kalah keren tuh sama yang pakai Apple Watch. Tapi ngedenger nama Wear OS, pastinya masih ada beberapa orang yang mungkin punya pandangan negatif soal daya tahan baterai, ya termasuk saya sendiri. Dulu tuh saya pernah pakai Wear OS smartwatch tahun 2020 dan jujur kecewa banget sama daya tahan baterainya yang cuma sanggup bertahan setengah hari doang. Nah, beruntung saat ini optimalisasi dari Wear OS udah semakin baik dari sisi hardware dan juga software. Baterainya Xiaomi Watch 2 udah relatif gede. Prosesor yang dipakai juga kelasnya flagship. Snapdragon W5 Plus Gen 1 punya performa yang tinggi tapi konsumsi baterainya juga irit. Di Wear OS 4.0 dengan kondisi GPS dan always on display selalu aktif, smartwatch ini bisa bertahan kadang full seharian, kadang ya sehari lebih sedikit, tergantung dari skala aktivitas usernya. Kalau GPS dan always on display-nya nonaktif, jam tangan ini bisa kita pakai sampai 2 hari atau bahkan bisa lebih sedikit. Durasi segini tentu aja jadi peningkatan yang cukup serius ya buat smartwatch yang berjalan di Wear OS. Jadi jangan dibandingin sama smartwatch lain yang non-OS. Kalau mau perbandingan yang setara, kalian bandinginnya sama si Xiaomi S3 yang baterainya bisa tahan sampai 15 hari. Jadi sekali lagi mohon diperhatiin sebelum melakukan aksi mendang-mending banyak omon-omon tapi kagak mau beli. Oh ya, jangan lupa charging speednya Xiaomi Watch 2 ini gokil banget. Walaupun belum wireless charging tapi dia udah support fast charging 10 watt dan bisa ngisi dari 1% ke 100% cuma dalam waktu 40 menit. Ini jadi salah satu charger tercepat di kelasnya. Oke, ada bagian yang udah berhasil diperbaiki, ada bagian yang belum. Misalnya, sistem transfer file yang belum terintegrasi dari bawaan smartwatch, atau fitur musik player yang ternyata masih belum disediain dari ROM bawaan. Untuk kedua masalah ini, solusinya masih sama ya, menggunakan aplikasi pihak ketiga yang kalian bisa download di Play Store secara gratis. Khusus buat pengguna WhatsApp yang pengen WhatsApp-nya bisa jalan secara native seperti yang ada di smartphone utama, sampai hari ini sepertinya aplikasi WhatsApp di Wear OS-nya Xiaomi Watch 2 masih harus di-update lagi sama pihak developer. Soalnya khusus untuk WhatsApp call, fitur ini masih belum bisa digunakan di Xiaomi Watch 2, baru bisa di Watch 2 Pro. Kalau fitur-fitur yang lain kayak misalnya memulai mengirim chat duluan, ngebales chat, sampai mengirim voice note, semuanya lancar dan gak ada masalah. Semoga aja kedepannya bisa segera dikasih update dari developernya WhatsApp. So, kesimpulannya dari Xiaomi Watch 2, saya cukup happy dan puas setelah menggunakan jam tangan pintar ini selama 3 bulanan dan kemungkinan besar saya bakalan terus pakai sampai seri selanjutnya dirilis masuk lagi ke Indonesia.
Buat yang masih maju mundur untuk meminang smartwatch ini, silahkan ditonton kembali videonya dari awal sampai akhir supaya pesan dan plus minus dari smartwatch ini bisa diterima dengan baik. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara kasih like, share, dan juga subscribe. Kita udah di akhir video, terima kasih buat yang udah mau nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video-video yang lain. Hai, Teng Lusa pamit and stay out. Yo.